Oke, rekam sudah dimulai. Saya cek, belum ada yang masuk bertambah. Oke, untuk malam hari ini karena e-kampusnya sedang error. Nah, ini jangan lupa nanti ya isi absensi di kolom pesan Google Meet. Nah, di itu ketikkan nama dan NIM-nya. Kemudian kalau saya cek apakah masih error, e-kampusnya. Nah, udah bisa ini tuh. E-kampus sudah bisa. E-kampusnya udah bisa, teman-teman. Ayo. Ntar saya buat mastiin ya e-kampusnya bisa apa enggak. Kita masuk. Hmm, Ntar. Nah, masih error ternyata kayaknya nih. Oke lah, kita tinggalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita bertemu kembali. Iya. Malam, Pak. Oke, terima kasih. Malam hari ini kita bertemu kembali secara online di mata kuliah program komputer plus praktek. Nah, untuk malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12. Nah, ini kita bahas sudah masuk ke dalam database. Salah satunya ini database yang paling low end, yaitu database Notepad berupa database TXT. Nah, untuk set materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya, ya. Bisa kalian cek, download, baca, dan pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kemudian, saya lanjutkan. Jadi database TXT ini merupakan database yang paling sederhana, di mana konsepnya itu kita sendiri yang menentukan. Karena di database TXT ini itu tidak ada, bentar ada suara coba sedikit. Mohon maaf ya, saya bisukan. Nah, dari database TXT ini, nah seperti Notepad, yaitu tidak ada standar. Jadi kita sendiri yang buat, karena tidak bentuknya berupa kolom dan baris. Nah, nanti bisa kita isikan database-nya sesuai dengan yang kita inginkan, di mana bisa kita menuliskan untuk repositori datanya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan tentang database TXT ini. Nah, database TXT ini masuknya ke dalam file-based system atau sistem berbasis file. Ntar ada yang masuk. Nah, jangan lupa ya, isi kolom komentar. Nah, isi absensi di kolom pesan di Google Meet untuk absensinya. Nah, untuk file-based system ini sistem berbasis file di mana ketika kita membuka aplikasi, kita ingin membuat aplikasi itu harus berdampingan dengan database-nya. Jadi nggak bisa terpisah. Nah, kalau misalkan terpisah akan hilang ataupun dirubah akan hilang. Nah, contohnya untuk file-based processing ada aplikasi yang ada di komputer sales ataupun di kontrak, dia akan terhubung dengan database di mana database-nya standalone, yaitu offline. Nah, jadi database-nya di situ, di dalam PC itu, tidak boleh di luar. Khususnya dalam satu folder yang sama dengan aplikasi exe-nya. Nah, sehingga sini ada plus minusnya untuk database file TXT. Nah, untuk yang kekurangan atau
keterbatasannya satu, data bisa terpisah-pisah dan terisolasi. Jadi mungkin bisa dipindahkan cut and paste ataupun terhapus atau termodifikasi atau kena virus. Nah, sehingga nanti mungkin bisa ada duplikasi data. Nah, hingga nantinya datanya itu sangat ketergantungan sekali ya, harus ada. Jadi kalau misalkan ada sesuatu perubahan, hilang atau dirubah tanpa sengaja, maka aplikasi akan error seperti itu. Nah, untuk formatnya sendiri ini bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Karena formatnya dari TXT, Notepad itu yang standarnya. Di luar itu juga bisa, tergantung kita yang mau kita inginkan. Nah, bentar ada yang masuk. Nah, yang baru masuk ini nanti absensinya bisa isi kolom pesan ketika nama sama NIM-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh nih. Nah, saya buat di Notepad modul database contohnya ini yaitu ada user spasi sama dengan spasi asep titik 2 kemudian pas spasi sama dengan pas 1. Nah, ini menandakan saya ingin membuat database untuk login di mana usernya ini Asep, kemudian passwordnya pas 1. Nah, ini kenapa seperti ini sesuai saya ya, sesuai si developernya, si pembuatnya, di mana konsepnya saya buat ini sebagai user, spasi sama dengan spasi, menandakan ini sebagai username-nya, dan Asep ini datanya. Kemudian ada titik koma sebagai pemisah. Data berikutnya pas spasi sama dengan spasi. Ini untuk password dan data passwordnya berupa pas 1 dan diakhiri titik koma. Menandakan udah selesai. Jadi ada dua data untuk user dan password. Nah ini yang kedua berikutnya. Setelah kita buat, kalau misalkan aplikasi dan database, apa yang mau dibuat dulu? Yang mau dibuat dulu tentu satu, ya database-nya dulu ya. Baru nanti kalau database-nya udah jadi, kita buat aplikasinya. Nah, ini harus sama nih satu aplikasi. Jadinya saya buatkan dulu file, new project. Nah, sininya pertemuan 12. Oke, ini saya setting center screen digedein ya. Nah, bold 16. Oke. Nah, di sini tadi saya simpan di pertemuan 12. Saya buat C new pertemuan 12. Oke, select folder, simpan. Nah, kalau saya cek datanya itu di C pertemuan 12 bin debug. Nah, ini masih belum ada exe-nya ya. Nah, sekarang saya coba jalankan nih. Nah, ini udah jalan. Nah, saya cek. Nah, ini sudah ada exe-nya ya. Yang ini nih aplikasi nih. Nah, namun masih kosongan ya kan. Nah, kemudian di Notepad tadi yang sudah kita buat, ini kita simpan di satu folder dengan exe-nya ya. File, save as. Nah, di sini namanya database. Karena formatnya udah txt nih. Nah, save kan. Nah, ada kan database di sini. Nah, jadi kalau misalkan mau kita buka dari sini, nah,
database-nya sudah ada. Ingat, kalau file based system ini selalu berdampingan. Oke, nah selanjutnya kita buat aplikasi yang ada di Visual Studio. Nah, apa itu login form? Nah, ini bisa kita buka yang sudah jadi add new item, yaitu berupa login form bawaan dari Visual Studio. Ini yang standarnya. Nah, di sini ya, kemarin kita udah buat contohnya yang about. Nah, sekarang yang login. Add. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini biar saya gedein, saya pindahin supaya login yang pertama jalan, properties. Nah, ini saya ganti menjadi login form. Simpan, kemudian kalau jalan, nah login form duluan kan yang hidup. Nah, ini masih belum kita modif. Nah, sekarang kita modif nih login form ini. Jadi kalau klik OK, nah ini saya buat komen. Nah, ini sesuai yang ada di database tadi ya. Nanti mana tadi database. Nah, ini nanti usernya apa sama dengan passwordnya apa sama yang ada di aplikasi yang dibuat ini untuk user dan password. Nah, sehingga pertama kali ya kita buat, nah namanya try handling error. Kalau ada error muncul di sini. Oke, supaya aplikasinya nggak ngebug. Nah, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita isi di sini. Pertama yaitu membaca file txt. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya stream reader. Dim str as stream reader. Nah, di sini ada error di mana harus kita mengimportkan yang namanya import system IO. Nah, kemudian kita teruskan sama dengan new stream reader, membaca, di mana nanti ini kita isikan alamat filenya, alamat file. Nah, alamat filenya kita isi nih di atasnya, dim alamat file as string sama dengan yaitu my program my apa ya, my application titik info directory path. Nah, ini ngebaca secara langsung ya di sini. Nah, yaitu dashboardnya di debug, kemudian file database.txt. Nah, directory path plus nah, sini titik database titik txt. Nah, kemudian kalau udah kita baca, kita ambil nih datanya, ya kan? Nah, kita buat dim line as string. Karena hitungannya kalau misalkan di txt itu, nah txt itu per baris. Nah, saya ambil nih per baris. Kalau misalkan ada apa? Datanya berarti lanjut, kalau tidak ada berarti berhenti. Nah, sini kita menggunakan yang namanya perulangan do. Nah, di mana line sama dengan str titik read line. Nah, if line is nothing, misalkan nggak ada datanya nih, maka exit do. Else, nah baru kita lanjut di sini.
Dan selesainya dari loop, jangan lupa untuk kita tutup str close. Nah, karena tadi kan kita baca menggunakan str ini, Steam Reader. Nah, di sini kita dapat nih, misalkan saudara itu nih dapat nih. Nah, jadi dan itu nanti seolah-olah di sini tuh dan itu seperti ini. Nah, oke. Jadi kita cek lagi datanya, dim, cek data as string. Nah, di mana cek datanya itu kita hilangkan yang pertama untuk yang user sama dengan spasi sama dengan spasi. Di sini line titik replace. Nah, kemudian dihilangkan menjadi kosong. Kemudian cek data lagi. Dimana sekarang cek datanya kita replace untuk bagian yang passwordnya, ya kan? Nah, nah, nanti hasilnya cek data itu harusnya seperti ini. Nah, hup, nah sekarang kita buat yang namanya array atau listnya berdasarkan titik koma. Nah, berarti kita buat split. Nah, kita pisah. Cek split. A string sama dengan cek data titik split. Di sini splitnya itu berdasarkan char karakternya berupa titik koma. Nah, bentar saya cek dulu yang seperti itu, lupa lagi. Ada di ini. Nah, oke, ini contoh latihannya. Nah, ini yang split nih. Oh, new char. Oke, split new char. Nah, kemudian nah, oh ada C-nya sini. Oke. Nah, nanti hasilnya dim user username string. Nah, ini masuknya nanti cek split yang pertama. Nah, 0 indeksnya. Kalau yang password string masuknya itu cek split yang kedua. Nah, indeksnya 1. Nah, baru di sini kita menggunakan if. Nah, di mana apa tadi si ininya nih. Nah, ini username textbox dan juga password textbox apakah sama dengan yang ada di database. Nah, sini if username textbox sama dengan username
kemudian and password textbox sama dengan password. Nah, di sini kalau misalkan sama, oke. Nah, berarti kan sesuai yang ada di database ya. Nah, else-nya berarti kalau yang salah, must the box show gagal. Nah, kita coba dulu ini ya. Kita coba jalankan. Nah, kita coba isi asal. Nah, gagal kan? Kosong juga sama. Oh, gagal. Nah, sekarang kita isikan sesuai yang ada di database. Username-nya Asep, password-nya pas 1. Oke, sesuai. Nah, ini sudah terhubung dengan database, bisa dibaca. Nah, sekarang kalau misalkan oke, ini masuk ke form 1 tadi, yang ini. Nah, ya kan? Jadi di sininya saya lanjutkan. Kalau oke, di sininya me hide, kemudian form 1 titik show. Nah, kemudian muncul form 1 ini. Kemudian sini kita buat button. Nah, button yang pertama back to login. Nah, button yang berikutnya yaitu tutup aplikasi. Close. Nah, kalau back to login ini berarti me close sama login form 1 titik show. Kemudian, nah yang close ini juga sama, application titik close, exit. Nah, oke, kita coba ya, jalankan ya. Oke, mana tadi? Nah, masuk asal gagal. Diisi asal juga sama gagal. Nah, diisi sesuai yang ada di database, accept, passwordnya pas 1. Oke, muncul aplikasi ini. Kalau back to login, balik lagi. Nah, kelihatan ya. Nah, kelihatan. Seperti itu. Oke, muncul. Close. Ya, tutup aplikasi. Ya kan? Nah, selanjutnya, di sini kita akan membaca sudah dan menuliskan ke database. Nah, ada cara 1 dan cara 2 untuk merubah yang ada di file txt tadi. Oke, yang di sini nih yang kita akan rubah. Nah, kita menggunakan cara yang pertama dulu ya. Cara 1 sama kedua itu sebenarnya sama. Nah, di sini txt-nya mana? Tab-nya, tab. Oke, saya gedein. Sini cara pertama. Kita berawal dari text box. Nah, kemudian ada button apa kalau contohnya itu ada button new, open, dan save as. Nah, sama seperti layaknya kita membuka aplikasi Notepad. Nah, namun di aplikasi yang kita buat.
Yang pertama button new. Eh, kemudian open, dan berikutnya save as. Nah, ini kalau kita klik new, berarti kita buat bersihin ini ya kan, bersihin si notepad. Nah, ada juga label misalkan ini alamatnya, alamat padnya. Textbook. Jadi textbook 2 dan juga textbook 1 kita bersihkan untuk button new ini. Kemudian yang open, nah kita buka. Ini membuka open file dialog. Nah, kita menggunakan dim atau kita bisa membuka ini nih. Form 1 ada namanya open file dialog. Oh, open file dialog. Nah, kemudian save file dialog. Nah, open file dialog 1 ini di open 1 ini open file dialog 1 titik show dialog. Nah, mana kita set if result. Nah, resultnya kita buat dulu ya. Nah, result itu dim result as dialog result. Oke. Nah, di sini if result sama dengan open. Oke. Nah, kita pertama open, berarti open menggunakan, open itu saya juga lupa bentar, kalau open itu menggunakan yang namanya read all text. Nah, jadi pertama dim untuk nama alamatnya ya, nama alamat string itu open file dialog 1 titik file name. Nah, kemudian kalau untuk membaca dim baca teks as my string. Nah, sama dengan my computer file system read all text. Oke. Alamatnya di mana? Tadi nama alamat. Oke. Nah, hasilnya kita taruh di sini. Ini untuk alamat padnya, textbook 2, textbook 1-nya untuk isinya. Textbook 1 berupa isinya
yaitu baca teks. Textbox 2 itu berupa nama alamat. Nah, kita coba jalankan ya. Oke. Nah, ini login di awal. Saya masukin accept, passwordnya pas 1. Oke, berhasil. Oke, muncul form. Nah, saya coba open. Muncul open file dialog kan. Kemudian arahnya database. Nah, saya buka sini. Open. Nah, muncul. Nah, ini hasilnya kan sama seperti membuka notepad. Nah, ini alamatnya. Nah, sekarang kita nyoba untuk yang simpan. Karena kita akan rubah ini ya. Rubah menjadi asal semua kita lah pokoknya. Kemudian simpan lagi. Nanti kita coba back to login. Bisa apa enggak dengan data yang baru tadi. Nah, kalau ini masih gagal. Oke, nah kita coba ya. Untuk yang berikutnya yaitu save as. Nah, save hampir sama seperti yang open. Saya copy paste, namun berbeda ya. Ini bukan open file dialog. Nah, ini paling menggunakan tadi save file dialog. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Oke. Kemudian save file dialog, reset kalau oke. Nah, ini nanti kita ganti nih. Ini open file dialog yang namanya save file dialog. Oke. Kemudian ini bukan baca tapi kita simpan teks. Nah, simpan teks mana nantinya? Ini bukan read all text, nah, tapi berupa write all text. Nah, alamatnya ini, nah ini ada akarnya, ini filenya apa? Nama alamat, kemudian teksnya apa? Nah, teksnya itu di textbox 1. Dan konsep yang berikutnya di append atau tidak. Nah, ini false. Di append itu digabung sama datanya apa enggak. Seperti itu. Nah, ini bukan data, berarti ini kita ganti. Kita hapus, bukan kita ganti. Nah, baru kita buat pesan berhasil. Berhasil. Oke, nah kita coba ya. Misalkan ini saya isi accept, kemudian passwordnya pas 1. Oke, masuk. Nah, saya buka database. Nah, saya rubah. Nah, saya rubah misalkan Arwan. Nah, pas satunya 1, 2, 3. Simpan. Nah, dengan nama yang sama ya. Nah, simpan, yes. Berhasil. Nah, sekarang saya bersihin, saya coba nih baca nih. Open lagi. Iya benar berubah. Nah, saya cek nih. Back to login. Kalau pakai yang data lama, gagal sekarang. Nah, pakai data yang baru, Arwan. 1, 2, 3. Berhasil. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk cara yang pertama? Nah, nantinya dicoba ya. Cara yang pertama, nah nanti kalau misalkan ada kesulitan, nanti tanyakan. Oke. Nah, kemudian, nah, tugasnya, dan cara kedua hampir sama. Cuman beda konsepnya.
itu bukan membuat atau membuka notepad. Nah, yang paling gampang itu. Kalau database TXT, membuka dan mengeditnya melalui notepad. Nah, ini ada tugasnya yang kemarin sebelum UTS, itu ada quiz, dicoba untuk menyimpan datanya di notepad atau database TXT untuk program tiket, booking tiket bus. Nah, seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi sih bisa nih kampus ya. Coba, oh masih error ini kampusnya. Masih error kampusnya. Kagak belum terbuka. Sistem dalam proses inisiasi data harap tunggu beberapa jam. Oke lah, oke masih error. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hmm, yang baru absen, yang baru masuk, jangan lupa absen. Nah, di kolom pesan Google Meet, tuliskan nama sama NIM-nya. Karena kampusnya lagi error. Nah, misalkan ada yang kelupaan, Pak, saya ikutan, tapi masih belum diklik absennya. Nah, mungkin saya kelupaan atau apa, nanti dicek ya. Nah, namanya ini, screenshot, oh, ada benar namanya. Oke, karena ini nanti akan saya publish atau rilis ke YouTube video untuk kalian belajar, bisa dibuka. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah mungkin masih online. Saya masih belum bisa ke kampus. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita bahas database-nya dari Microsoft Access. Insya Allah. Kalau misalkan ada yang kesusahan di luar jam kuliah, yang ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tanyakan ya. Bisa WA di grup atau Japri atau lewat email. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.